Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat muda yang diberkati Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Youth for Christ bersama saya Pendeta Theodorus Calvin dari Gereja Kristen Pasundan Tanah Tinggi, anggota PGIW DKI Jakarta. Dan renungan kita hari ini Selasa 2 September 2025 dituliskan oleh Pendeta Henrikus Agus Raharjo dari GKI Sorogenen Solo dengan judul Menasihati Sesama, yang didasarkan pada surat Titus 1 ayat 1 hingga 9. Sebelum kita membaca Alkitab dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami pada hari ini semangat untuk merenungkan firman Tuhan agar kami bisa menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat muda, nats Alkitab yang menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Titus 1 ayat 9b. Supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Sahabat muda, suatu hari Jen mengunjungi Mike, salah seorang temannya yang sudah lama tidak pergi ke gereja. Jen menasihati Mike agar terus berdoa dan kembali ke gereja. Namun Mike langsung membantah Jen dan berkata, "Jen, kamu sendiri jarang berdoa. Aku pernah melihatmu tidak berdoa sebelum menikmati makanan." Jen tersipu malu, lalu mereka pun tertawa bersama. Youth, ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, kita harus menasehatinya. Tujuannya adalah agar orang tersebut tidak semakin tersesat hidupnya. Namun, sebelum menasihati orang lain, ada baiknya kita memperhatikan kehidupan kita terlebih dahulu. Rasul Paulus menasihati Titus untuk menetapkan penatua atau pengurus gereja yang melayani umat. Ada berbagai syarat yang harus dimiliki oleh seorang penatua. Semua itu bertujuan agar mereka dapat menjadi teladan yang baik bagi umat dan orang lain. Dengan demikian, perkataan dan nasihat mereka dapat didengar serta diperhatikan, karena mereka sendiri menjalani hidup dengan benar. Sahabat muda, mungkin kita bukanlah penatua di gereja kita masing-masing. Meski demikian, standar kebaikan dalam bacaan hari ini juga berlaku bagi kita. Dengan menjalani hidup yang benar, kita dapat memahami kesalahan yang dilakukan orang lain. Dengan demikian, kita diajak untuk menasihati mereka agar tidak terjatuh dalam kesalahan. Namun, semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Dengan hidup yang benar, nasihat kita tidak akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita menutup renungan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan, penuntun bagi kami untuk menjalani hari demi hari. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Tuhan memberkati kita semua.